Ini kan akibat pengalaman kita yang bulan Juni ya, di mana antara jumlah yang tertular dengan ketersediaan obat dan ketersediaan rumah sakit atau bed rumah sakit itu tidak seimbang, sehingga butuh adanya pelayanan pasien yang tidak bisa terawat di rumah sakit dengan isoma. Nah, ternyata ada bentuk pelayanan teknologi dengan telemedicine, di mana keberadaan pasien dengan akses telemedicine ini mampu memberikan hal-hal yang terkait dengan kondisi pasien tanpa harus datang ke rumah sakit dan tanpa harus datang ke apotek untuk mendapatkan obat, dan untuk melihat sejauh mana si pasien, terutama yang lebih khusus adalah dengan pandemi COVID-19 yang turunannya ke Omikron dan anaknya Omikron lagi. Kita mengantisipasi bagaimana mitra kerja Komisi 6 yaitu BUMN Farmasi, kemudian juga industri-industri farmasi swasta bersama stakeholder lainnya itu mampu melakukan koordinasi sinergi untuk mengantisipasi toh kalau sampai putaran ketiga pandemi COVID ini akan terjadi ledakan. Jangan sampai kemudian tidak ada antisipasi baik menyangkut ketersediaan obat maupun hal-hal yang menyangkut pelayanan terhadap pasien COVID yang isoma maupun yang harus dirawat di rumah sakit. Ini yang penting saya melihat dengan adanya bentuk pelayanan telemedis ini akan mengurangi kepanikan dari pasien itu sendiri, ya kan? Gejala-gejala apa yang bisa disampaikan lewat telemedicine itu akan terlihat, dan ada dua penyelesaian tadi. Paket A adalah penguatan imun dengan berbagai vitamin yang ada, kemudian paket B adalah obat-obatan vitamin plus yang sudah terpapar, ya kan? Terpapar COVID Omikron dengan pemberian obat antivirusnya. Kalau sampai pasien itu sudah terinfeksi dengan gejala demam yang tinggi, kemudian tenggorokan dan yang lain-lainnya, tentunya tidak bisa dilakukan penyembuhan dengan isoman saja. Dia harus masuk ke rumah sakit. Jadi ada satu hal yang membuat masyarakat waktu itu kan begitu terpapar langsung lari ke rumah sakit, sehingga ada kepanikan yang berlebihan. Size jumlah bed yang ada dengan yang tertular nggak seimbang, sehingga ting-pating keleler di depan rumah sakit. Dengan adanya telemedicine ini yang jumlahnya 17 direkomendasikan oleh Kemenkes, itu akan kita adakan rapat untuk bisa bekerja secara maksimal, termasuk pelayanan-pelayanan tadi. Ada daerah-daerah yang belum bisa terakses untuk infrastruktur telekomunikasinya, ya. Ini kan harus kita layani di luar telemedicine. Berarti puskesmas di daerah itu harus lebih proaktif. Inilah cara kita untuk lebih melihat bagaimana mengantisipasi kalau toh terpaksa jumlah terpapar ini akan mengalami ledakan.